Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan dengan materi anggaran kas. Anggaran kas atau budget kas ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyusun anggaran kas. Langkah-langkah menyusun anggaran kas dengan pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas yang harus kita lakukan yaitu langkah pertama, mengelompokkan dan menyusun yang menjadi bagian penerimaan kas yang dianggarkan dan menjumlahkannya. Kemudian langkah yang kedua, mengelompokkan dan menyusun yang menjadi bagian pengeluaran kas yang dianggarkan, kas keluar dan menjumlahkannya. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangkan jumlah antara jumlah pengeluaran kas dengan menghitung saldo akhir, yaitu selisih antara saldo awal kas ditambah dengan penerimaan kas masuk dikurangi dengan pengeluaran atau kas keluar. Adapun contoh simulasi anggaran kas pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas pada PT XYZ. Di sini kita bisa lihat bahwa ada rencana penjualan dari bulan Januari sampai dengan Maret. Januari sebesar 120 juta, untuk Februari 130 juta, dan Maret 180 juta. Sedangkan untuk bulan berikutnya di sini direncanakannya per triwulan, yaitu triwulan kedua 300 juta, triwulan ketiga 350 juta, dan triwulan keempat 370 juta. Dilakukan 75% tunai dan sisanya dilakukan dengan kredit untuk rencana penjualannya. Kerugian piutang tak tertagih sebesar 2%. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengelompokkan dan menyusun yang menjadi bagian penerimaan kas yang dianggarkan dan menjumlahkannya. Di bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 kita isi dengan total penjualannya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang rencana penjualannya. Penjualan tunai 75% dari total penjualan, jadi 120 juta saya kalikan dengan 75%. Jadi di sini untuk bulan Januari penjualan tunainya adalah 90 juta. Kemudian untuk Februari juga begitu, 130 juta saya kalikan 75%, hasilnya adalah 97 juta 500 ribu. Bulan Maret begitu juga, dan sampai dengan triwulan yang keempat, hasilnya caranya adalah sama. Sisanya sebesar 25% otomatis adalah kredit. Jadi kita kurangkan saja 120 juta saya kurangi 90, maka untuk penjualan kreditnya adalah 30 juta. Untuk bulan Februari 130 saya kurangi 97 juta 500, hasilnya adalah 32 juta 500 ribu rupiah. Begitu juga seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Kerugian piutang tak tertagih sebesar 2%, ini kita bukan dengan dinamakan bad debt, ya, itu adalah 2% dikalikan dengan penjualan kreditnya. Jadi 2% dikalikan 30 juta adalah 600 ribu, kemudian 2% dikalikan penjualan kreditnya di bulan Februari 32 juta 500 ribu adalah 650 ribu. Begitu juga seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Kemudian baru kita hitung piutang netonya. Piutang netonya berarti 300, penjualan kreditnya 300 juta saya kurangi dengan bad debt-nya yaitu 600 ribu, hasilnya adalah 29 juta 400 ribu. Untuk bulan Februari begitu juga 32 juta 500 ribu saya kurangi 650 ribu, hasilnya adalah 31 juta 850 ribu. Begitu juga seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Kemudian untuk selanjutnya adalah saya akan menghitung anggaran piutangnya, di mana di sini pengumpulan piutangnya adalah 75% pada bulan penjualan, 15% pada 1 bulan berikutnya, 10% pada 2 bulan berikutnya, kemudian 80% pada triwulan penjualan, dan 20% pada triwulan berikutnya. Dan di sini ada saldo kas awalnya yaitu sebesar 10 juta.
Nah, anggaran piutangnya yang pertama di bulan Januari, yaitu kita akan menghitung 75% pada bulan penjualan. Jadi 75% itu kita kalikan pada tabel sebelumnya, yaitu piutang netonya yaitu 75% kali 29.400.000. Kemudian 15%-nya kita kalikan, itu kita bukukan di bulan Februari. Dan 10%-nya di bulan berikutnya, yaitu di bulan Maret, 10% dikalikan 29.400.000. Kemudian untuk bulan Februari begitu juga, di sini Februari piutang netonya adalah 31.850. Ini kalau ini saya menghitungnya di sini dalam rupiah dalam ribu, jadi dalam juta ya. Jadi kalau 22.50 berarti 22.050.000. Kemudian di bulan Maret begitu juga, ada sisa dari bulan pembayaran di bulan pengumpulan piutang di bulan Februari, yaitu sebesar 15% dikalikan piutang netonya, hasilnya adalah 4.777.500 rupiah. Kemudian 10%-nya itu saya kalikan juga, hasilnya adalah 3.185.000. Nah, di bulan Maret juga begitu sama, 75% dikalikan 75% dikalikan 4.400, hasilnya adalah 33.075.000. Nah, kemudian karena kita untuk periode berikutnya kita menggunakan triwulan, maka tinggal kita hitung aja saja sisanya. Berarti 44.100.000 saya kurangi 33.075.000 rupiah. Hasilnya adalah di triwulan kedua ada 11.025.000. Kemudian di triwulan kedua, di sini ada ketentuan bahwa 80% pada triwulan penjualan. Jadi 73 di teman-teman bisa melihat di tabel sebelumnya bahwa piutang neto di triwulan kedua adalah 73.500.000. Itu saya kalikan 80%, maka hasilnya adalah 58.800.000. Kemudian untuk triwulan ketiganya 73.500.000 tadi itu saya kurangi 58.800. Jadi hasilnya adalah 14.700.000. Kemudian untuk triwulan ketiga begitu juga. Untuk triwulan ketiga di sini piutang netonya adalah 85.750.000. Saya kalikan 80%, hasilnya adalah 68.600.000. Kemudian di triwulan ketiga tinggal saya kurangkan saja sisanya, dari 85.750.000 saya kurangi 68.600.000. Hasilnya ada 17.150.000. Dan triwulan yang keempat di sini untuk tahun ini, untuk tahun 2019 berarti triwulan keempatnya adalah 80%-nya. 80% dikalikan 90.650.000, hasilnya 72.520.000. Kemudian kalau kita totalkan, berarti anggaran piutangnya untuk bulan Januari adalah 22.050.000, bulan Februari 28.297.500, kemudian untuk bulan Maret 40.792.500, dan triwulan kedua adalah 73.010.000, untuk triwulan ketiga 83.300.000, dan triwulan keempat adalah 89.670.000. Untuk anggaran penerimaan kas, di sini kita akan menghitung jumlah penjualan, kemudian piutang, pengumpulan piutang, dan pendapatan lainnya. Di sini kita mendapatkan data baru, yaitu tentang pendapatan lainnya dari bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan triwulan yang keempat. Untuk data pengeluaran lainnya nanti akan kita pakai pada anggaran pengeluaran kas. Untuk anggaran penerimaan kas di bulan Januari, di sini penjualan tunai, kita ngambil penjualan tunainya, bisa kita ambil dari tabel yang pertama tadi, yaitu di bulan Januari 90 juta, di bulan Februari 97.500.000 rupiah, dan seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Kemudian untuk piutangnya,
diambil dari anggaran pengumpulan piutang. Totalnya di bulan Januari adalah 22.050.000, Februari 28.297.000 sampai dengan triwulan yang keempat yaitu 89.670.000. Dan pendapatan lainnya baru kita masukkan yang tadi dari pendapatan lainnya di bulan Januari 2.800.000, di Februari 1.900.000 dan seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat sebesar 8.300.000 rupiah. Nah, ini kita totalkan di bulan Januari sebesar 114.850.000, di bulan Februari 127.697.000 dan seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Ini kita jumlahkan. Untuk penyusunan anggaran selanjutnya adalah kita akan menyusun anggaran pengeluaran kas berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh, yaitu pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja. Untuk bulan Januari sampai dengan triwulan yang keempat, bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead-nya. Kemudian rencana pengeluaran modal di sini membeli mesin pada bulan Maret sebesar 15,8 juta dan pada triwulan ketiga sebesar 40 juta. Ada pembentukan dana untuk gedung pada bulan Maret sebesar 10 juta dan bulan Desember adalah 50 juta. Pembelian lainnya adalah di bulan Januari ada 400.000, kemudian di bulan Februari ada 700.000, triwulan 2 dan 3 masing-masing 800.000 dan triwulan keempat sebesar 600.000. Kemudian pengeluaran lainnya adalah ada polis asuransi pada bulan Januari 900.000, kemudian ada fee ahli hukum, ini setiap bulan ya, setiap bulan ada 5 juta. Kemudian ada fee akuntan, di sini ada 20 juta pada bulan April, dibayarkan di bulan April. Kemudian ada pajak kekayaan di bulan Desember sebesar 17.400.000. Anggaran pengeluaran kas yang kita buat tadi di sini sudah kita dapatkan tadi ya, data yang tadi sudah ada tadi. Ada pembelian mesinnya pada bulan Maret 15.800.000, kemudian pada triwulan yang ketiga 40 juta. Sedangkan ada tadi untuk pembentukan dana untuk gedung di sini Maret 10 juta, sedangkan di triwulan keempat 50 juta. Pembelian lainnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ini tinggal kita isikan sesuai dengan data yang kita peroleh. Dan pengeluaran lainnya itu kita ambil dari slide sebelumnya yang tadi pada saat saya menjelaskan tentang penerimaan kas lainnya. Oke. Kemudian ada biaya bahan baku. Di sini bahan baku untuk Januari 17 juta, untuk Februari 18 juta, Maret 19 juta, dan seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Tadi berdasarkan data di slide sebelumnya. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja. Kemudian dari bulan Januari 73 juta, bulan Februari 70 juta, 73 juta, dan seterusnya. Kemudian ada biaya overhead, polis asuransi, fee akuntan, dan seterusnya sampai pajak kekayaan. Kemudian kita jumlahkan. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangkan anggaran kas sementaranya, mengurangkan antara jumlah pengeluaran kas dengan menghitung saldo kas akhir. Di sini tadi ada saldo awal sudah ada 10 juta ya, 10 juta. Kemudian tadi ada penerimaan anggaran penerimaan kas. Di sini anggaran penerimaan kas tinggal kita masukkan saja 114.850.000 dan seterusnya sampai dengan triwulan keempat. Kemudian yang tersedia berarti 10 juta ditambah dengan 114.850, jadi tersedia 124.850. Nah, kemudian tadi ada anggaran pengeluaran kas di bulan Januari totalnya adalah 114.300.000. Jadi tinggal kita kurangkan saja 124.850.000, saya kurangkan pengeluarannya, anggaran pengeluaran kasnya di bulan Januari yaitu 114.300.000 rupiah. Saldo akhirnya adalah 10.550.000.
Nah, ini dijadikan sebagai saldo awal di bulan Februari, begitu juga seterusnya. Jadi anggaran penerimaan kas tadi kita masukkan di bulan Februarinya sebesar 127.697.000. Kita tambahkan, kemudian kita keluarkan, kemudian kita kurangi dengan pengeluaran kas di bulan Februari di slide sebelumnya. Nah, ini terus sampai saldo akhir kita jadikan saldo awal di bulan Maret, begitu juga seterusnya sampai dengan triwulan yang keempat. Nah, di sini dapat kita lihat pada di triwulan ketiga dan sampai dengan triwulan keempat itu masih minus, jadi masih mengalami kekurangan kas. Maka anggaran kas sementara ini belum bisa dijadikan sebagai anggaran kas final karena masih minus ya. Makanya pihak manajemen harus mencari solusi untuk menutupi kekurangan kas tersebut. Nah, solusinya bisa dengan pinjaman ke bank, penambahan modal penerbitan saham atau obligasi dan sebagainya. Fungsi dan peran dari pembuatan anggaran kas tersebut bahwa manajemen dapat mengetahui pada posisi mana kas perusahaan mengalami defisit dan atau surplus. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.